Baik, ini survei nasional kita terkait dengan elektabilitas partai politik yang kita lakukan di bulan Januari 2023 awal tahun. Ya. Lingkar kajian strategis dan pembangunan kita melakukan biasanya survei itu setahun 2 kali, dan kemudian ini survei pertama di tahun 2023. Jadi kami sebelumnya sudah beberapa kali melakukan survei nasional. Metodologi yang kita lakukan ini yang pertama tentunya wawancara langsung ya, menggunakan kuesioner, kemudian face to face interview ya. Jadi memang kita tidak melakukan metode survei online, tapi ini memang face to face interview. Kemudian kuesioner yang kita gunakan adalah aplikasi dengan fitur geotagging ya, dan pengambilan foto. Validitasnya bisa kita cek ya langsung ketika para surveyor, para petugas di lapangan melakukan pengambilan sampel ya, melakukan interview gitu ya. Kita bisa lihat di mana lokasinya, kemudian foto dengan para responden. Teknik samplingnya yang pertama random sampling ya, sampel berbasis pada DPT, karena memang populasi survei kita terkait dengan politik adalah elektabilitas adalah DPT ya, karena di luar DPT tidak masuk populasi. DPT 2019 ya, usianya di atas 20 tahun ya, jumlah sampelnya proporsional dengan populasi per provinsi. Kemudian sistematik random sampling memilih responden dari DPT. Kita tentukan di tiap TPS terpilih itu 10 responden ya, dipilih secara sistematik berdasarkan DPT tadi. Nah, durasi interviewnya itu maksimal kita batasi 60 menit ya. Kemudian area surveinya di 34 provinsi, 80 daerah pemilihan pusat, dan 124 kabupaten kota. Baik, kita akan coba lihat validasi sampelnya. Di validasi sampel ini ya, kita coba comparing dengan data BPS. Artinya sampel kita dengan data BPS. Ketika kita comparing, maka terlihat di data tidak terlalu jauh berbeda ya, kemiripan. Pertama dari kategori etnis ya, mulai dari Jawa, Sunda, Batak, Minang, Melayu. Ini komposisi kita di LKSP 39% untuk suku etnis Jawa. Data BPS itu 40%. Suku Sunda 17,3%, di BPS 15%. Etnis Bataknya 3,1, di BPS 3,5. Etnis Minang ya 3,8%, kemudian BPS 2,73. Dan etnis Melayu 3,6%, BPS 2,27% ya. Tingkat SD sampai dengan SD itu responden kami sebanyak 40,4%, di data BPS 38,2% ya. Kategori pendidikan yang lain SMP 19,9%, BPS 22,6, SMA 30,7 ya, di LKSP BPS-nya 29,7, untuk kuliah 8,9, BPS 9,15. Nah, ini profil responden kami. Yang pertama dari jenis kelamin ya, wanitanya 50,1%, prianya 49,9%. Tingkat pendidikan di SD ya, tadi sudah disampaikan di atas. Kemudian status ekonominya ya, status ekonomi mayoritas di penghasilan hingga 1 juta rupiah. Kemudian 1 juta sampai 1.500.000 di 21,4%. Golongan C2 di 21,9%. Penghasilan 2 juta sampai 3 juta. 2 juta 1 rupiah sampai dengan 3 juta 18,4. Kemudian 3 juta 1 sampai 5 juta 10,2. 5 juta 1 sampai 7,5 juta 2,2%, dan di atas 7,5 juta itu ada 1,4%. Dari kelompok usia dari 1.350
1.350 responden ini, secara umum responden dalam survei ini hampir separuh tadi ya, wanita dan separuh pria. Pendidikannya lebih dari 60% itu SMP ke bawah ya. Status sosial ekonominya ke bawah ya, D dan E itu paling mayoritas. Kelompok usia mayoritas itu 25 sampai 50 tahun atau usia produktif ya. Kemudian berprofesi sebagian besar itu sebagai petani, peternak, nelayan. Nah, 77,2% tinggal di desa dan 22,8% di kelurahan. Ya. Baik, kita lanjut ke popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas. Nah, terkait popularitas biasa kita ukur dengan top of mind ya, atau disingkat TOM. Di top of mind ini kita lihat dari 1.350 responden ya. Partai yang paling diingat adalah PDIP di 29,6%. Kemudian diikuti Golkar 17%, Gerindra 9,9%, PKS 8,4%, PKB 8,1%, Demokrat 6,7%, Nasdem 4,1%, P3 3,5%, PAN 1,1%, Perindo 1,1%. Selebihnya PBB, Hanura, PNA, PSI, Umat, Buruh, Gelora, PKN, Garuda itu kurang dari 1%. Sedangkan yang menjawab tidak 8,3%. Nah, kemudian kami lakukan komparasi hasil survei kami sebelumnya dengan yang saat ini. Top of mind kita di tahun 2021 sampai 2023 di 9 partai ya, di 9 partai yang saat ini berada di Senayan ya. Mulai dari PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, Demokrat, PAN, P3. Di sini kelihatan dari diagram ya, kelihatan diagram ada kenaikan, kemudian ada yang turun ya. Kalau kita lihat dalam kurun waktu 3 tahun PDIP masih meraih awareness tertinggi dengan persentase cenderung stagnan di 28 sampai 29% ya. Ini top of mind-nya. Nah, demikian pula kalau kita lihat di Gerindra dan Golkar ya, sementara kemudian partai yang konsisten turun itu ada di Demokrat. Kalau kita lihat di sini ya, Demokrat turun terus. Kemudian dan yang konsisten naik terus ada PKS untuk top of mind-nya. Baik, kita lanjut ke akseptabilitas. Nah, jadi partai-partai yang tadi secara popularitas sudah kita ukur, kemudian kita gali lagi apakah yang partai terkenal itu kemudian disukai oleh responden atau tidak. Nah, dari 1.350 responden itu, tingkat kesukaan masyarakat paling tinggi terhadap PDIP di 25,8%. Ya. Kemudian diikuti Golkar, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Berturut-turut Golkar 16,7, Gerindra 12,7, PKS 11,5, Demokrat 8,9%. Nah, ini elektabilitas. Ini menarik, di elektabilitas ini kita ada tiga bagian, 3 golongan lah ceritanya ya. Bisa kita golongkan menjadi 3. Ini golongan pertama ya, PDIP sendirian dengan 19,8%. Kemudian di grup kedua ini ada PKS, Golkar, Gerindra ya, karena ini angkanya dekat-dekat ya, 9,3, 8,7, 8,2. PKS 9,3, Golkar 8,7, Gerindra 8,2. Sedangkan di kelompok ketiga ini ada PKB, Nasdem, dan Demokrat, masing-masing di 4,8, 4,6, dan 4,5 ya. Kalau kita lihat PDIP berada di atas 9,8, kemudian secara diikuti 9,3, kemudian Golkar 8,7 dan Gerindra 8,2. Nah,
Kita juga menemukan ada beberapa responden yang belum menentukan pilihan sebesar 22,4%. Ya. Kemudian hasil dari elektabilitas 2020 kita komparasikan dengan 2021 dan 2022. Dan terlihat dalam 3 tahun terakhir ya, elektabilitas tertinggi ya, masih diraih PDIP. Elektabilitas PDIP naik ya, naik tipis ya, cenderung stagnan sebenarnya. Jadi tahun 2021 18%, kemudian turun 15,1 dan kemudian naik di 19,8%. Sedangkan Gerindra turun ya, dari 10% menjadi 8,2%. Kemudian Golkar turun 9,7 jadi 8,7. Demikian pula Demokrat ya, dari 7,9 itu menjadi 4,5%. PKS 8,9 menjadi 9,3%, mengalami kenaikan, dan Nasdem dari 2,7% menjadi 4,6 naik. Sementara PKB stagnan di 4,9%. Nah, kemudian dari responden yang belum menentukan pilihan kita gali kenapa mereka belum menentukan pilihan. Ada 303 responden yang menyatakan belum menentukan pilihan dan kemudian kita gali apa alasannya. Yang paling banyak menjawab belum mengenal caleg yang akan menjadi pilihan itu 60,1%. Artinya responden ini memilih bergantung pada faktor caleg ya. Jadi caleg itu menjadi faktor penting dalam meraih suara, 60,1%. Selebihnya masih ada yang menjawab rahasia, artinya dia merahasiakan alasannya kenapa dia belum menentukan pilihan. Ada yang faktor yang lain, alasan yang lain adalah belum menemukan calon yang pas, kecewa dengan kinerja parpol yang ada, memilih golput, tidak percaya dengan parpol, belum tahu visi misi, menunggu bantuan. Kemudian ada yang jawab tidak ada alasan 2,3%. Ya. Kita lanjut ke citra partai politik. Kita review cepat saja, nanti intinya pada hari ini kita akan coba menggali dari narasumber yang akan bergabung dengan kita yang sudah hadir maupun yang akan bergabung nanti. Jadi nanti pertanyaannya bisa lebih digali melalui analisa dari para narasumber kita ya. Kita review ini secara cepat saja. Kemudian citra partai politik. Ini temuan-temuan yang menarik terkait dengan citra partai politik yang kita gali dari responden kita di 1350 itu. Recording in progress. Yang pertama, citra partai politik paling korup. Nah, pada saat melakukan survei ya, kita menanyakan terkait dengan partai yang mana yang partai yang menurut Anda paling cocok dengan kriteria di bawah ini. Jadi memang kalau kita lihat di sini berikut ini saya akan menyebutkan beberapa hal, sebutan-sebutan di bawah ini lebih cocok untuk partai apa ya. Kemudian mereka responden bisa memilih lebih dari satu pilihan. Nah, kemudian hasilnya adalah meski memiliki elektabilitas tinggi PDIP ya, itu mendapatkan beban citra sebagai partai paling korup sebesar 20,5%. Kemudian diikuti oleh Demokrat 9,9%, Golkar 8,6% dan Gerindra 2,3%. Artinya publik ini mengalami guncangan persepsi ya. Partai yang dipilih kok ternyata korupsi gitu. Maksudnya identik atau dicitrakan sebagai partai yang korup. Ya. Kemudian citra partai politik yang lain adalah nasionalis. Di citra partai nasionalis ini juga masih ditempati oleh PDIP sebesar 24,6%. Ya, PDIP masih dianggap sebagai partai yang nasionalis. Kemudian diikuti Golkar 17% dan Gerindra 16,7%. Ya.
Kemudian ada Demokrat 11,2, kemudian PKS dan Nasdem di 8,4%. Lalu berikutnya citra partai politik yang religius atau membela agama. Ya, citra partai yang religius atau membela agama itu paling kuat itu di PKS 26,4%. Diikuti PKB 17,9% dan P3 16,4%. Ya. PDIP juga ada yang memilih banyak 8,6% yang mencitrakan PDIP sebagai partai yang membela agama, kemudian PAN, Golkar, dan Gerindra. Berikutnya adalah citra partai politik membela perempuan. Nah, di sini kita menemukan dari 1.350 responden kita, 14,2% menyatakan PDIP sebagai partai yang membela perempuan, 14,2%. Kemudian diikuti oleh PKS 12,4%, lalu Golkar, Gerindra 10 dan 7,6%, PKB dan Demokrat memiliki posisi yang sama 6,1%. Berikutnya citra partai politik milenial, ya, partai yang dianggap partainya anak muda. PDIP memiliki citra sebagai partai yang dekat dengan milenial atau anak muda sebesar 14,1%. Ya, kemudian bersaing dengan PKS di angka 11,6%. Diikuti oleh Gerindra 9,5, Golkar 8,7 dan Demokrat 8,1. Ya, ini partainya anak muda. Biasanya kalau kita dengar tagline partainya anak muda, partai anak muda itu lebih cenderung ke PSI ya. Tapi ternyata PSI hanya 3,9% gitu ya. Mungkin nanti bisa digali oleh para narasumber kita pada hari ini. Kemudian citra partai politik yang membela rakyat. Nah, ini dia. PDIP ya masih tertinggi di 23,5 ya. PDIP itu dipersepsikan sebagai partai yang membela rakyat sebesar 23,5%. Disusul oleh Golkar ya 16,9, kemudian PKS 15,9, Gerindra 13% dan Demokrat 12,1%. Lalu berikutnya adalah citra partai politik oposisi ya. PKS ya sebesar 20% dianggap sebagai partai oposisi. Kemudian Demokrat 13,2% ya. PDIP ya, di responden juga menganggap PDIP 7,4% itu juga sebagai partai yang berbeda pandangan dengan pemerintah Jokowi ya. Kemudian partai yang konsisten terhadap bersikap ya. PDIP 15,7%, kemudian PKS 14,4%, itu dipersepsikan sebagai partai yang paling konsisten dalam bersikap. Tentu saja dengan posisi yang berbeda sebagai koalisi dan versus oposisi ya, diikuti oleh Golkar 9,4% dan Demokrat 7,6%. Nah, kita masuk ke perilaku pemilih. Ini beberapa hal temuan kami di perilaku pemilih cukup menarik ya. Yang pertama dari loyalitas pemilih. Ya. Responden yang sudah menentukan pilihan hari ini dan tidak mungkin berubah ada sebanyak 35,6%. Jadi dia yang loyal ya, konsisten 35,6. Sedangkan 29,8 merupakan yang masih mungkin berubah. Nah, di sini terjadi pergeseran karena perubahan tadi, maka ada pergeseran pilihan dari partai 2019 dibanding hari ini. Nah, di tabel ini ya, di diagram ini kita lihat bagaimana sih pergeserannya. Kalau lihat di PDIP ya, itu bergeser ya dari 27,6 menjadi 19,8. Artinya ini kita bandingkan antara pilihan responden pada waktu 2019 dan kemudian ketika dia pilih pada saat survei dilaksanakan. Gitu ya. Nah, mayoritas partai mengalami penurunan dukungan antara 2019 dan 2023 ya, seperti PDIP tadi ya. Itu turun 7,9%, Gerindra turun 6,1%, Golkar 3,6% ya.
Kemudian partai mengalami peningkatan dukungan adalah PKS 2,1% dan Nasdem 2,2%. Nah, alasan meninggalkan partai yang dipilih. Jadi kenapa kok responden itu meninggalkan partai yang dipilih di 2019? Nah, alasannya adalah yang pertama, yang paling tinggi di 32,9% itu adalah tidak serius memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya. Kemudian yang diikuti oleh kiprah anggota dewannya tidak terlihat, ini sebesar 30,9%. Kemudian tidak peduli pada rakyat, ya. Yang keempat, anggota atau pejabat partainya banyak yang terlibat korupsi. Jadi 4 alasan besar ini warning ya bagi partai politik yang ke depan akan berlaga di 2024. Nah, kemudian alasan memilih partai saat ini jadi pindah. Kenapa alasan dia meninggalkan partai sebelumnya, kemudian alasan kenapa kemudian dia memilih partai yang baru. Nah, alasan utama bagi responden dalam menentukan partai pilihan baru saat ini yaitu kita klasifikasi menjadi 5 alasan. Yang pertama, pilihan keluarga sejak dulu. Ini temuan menarik karena responden kemudian beralih ke pilihan keluarga yang sudah dipilih turun-temurun, intinya begitu ya. Yang kedua, alasannya karena tokoh atau pimpinan partainya. Yang ketiga, kegiatan partainya. Yang keempat, aktivitas kadernya. Yang kelima, bantuan partai. Ya. Jadi alasan sosiologis dan alasan rasional itu menjadi faktor utama responden untuk pindah partai. Nah, kemudian kita ukur patron kliennya. Ini yang menarik ya, responden kita ini terlihat sudah ada kematangan berpolitik ya dalam masyarakat Indonesia. Itu semakin baik dan objektif. Itu terlihat dari diagram yang terlihat di layar, bahwasanya sebagian besar responden itu cenderung independen dalam memilih, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Ya. Orang tua, keluarga, tokoh masyarakat di lingkungan, tokoh agama itu memang masih berpengaruh, tetapi angkanya masih tidak lebih besar daripada independen pemilih ya. Artinya responden kami menjawab bahwasanya tidak ada yang mempengaruhi dia dalam memilih pilihan parpol. Ya. Sebesar 36,1% untuk pemilihan eksekutif dari presiden, gubernur, bupati, wali kota. Kemudian 36,1% untuk pemilihan legislatif DPR RI. Di DPD RI sebesar 36,7%. Kemudian DPRD provinsi di 36,6% dan DPRD kabupaten kota 35,9%. Angkanya mirip-mirip, tipis-tipis ya. Baik, kemudian kami juga mengcapture beberapa temuan terkait dengan politik uang ya. Politik uang ini kita lihat toleransi terhadap politik uang. Kita mau mengukur sebenarnya apakah masyarakat kita ini masih sangat terpengaruh oleh politik uang atau tidak. Kalau terpengaruh berapa persen sih pengaruhnya kan gitu. Nah, hasil survei kami memperlihatkan bahwa sebanyak 54,1% responden memandang wajar dan biasa atas pemberian. 54,1% ya. Ini memandang wajar dan biasa atas pemberian. Lalu kemudian apakah yang mereka memandang wajar dan biasa itu akan menerima politik uang ya? Nah, sebesar 40,4% responden menerima politik uang, tetapi pilihan tergantung hati nurani. Ya. Sedangkan responden penerima dan akan memilih calon pemberi uang itu mencapai 41,4%. Ya. Nah, kemudian kita gali lagi terkait dengan toleransi terhadap politik uang. Jadi pada pemilu 2019 itu terdapat 24,1% responden menerima politik uang. Jadi responden kami itu
tercapture bahwasanya sebesar 24,1% itu mereka menerima apa istilahnya, mungkin serangan fajar, serangan gerimis, serangan berbagai serangan ya. Jadi kalau masa pemilu justru masyarakat senang diserang gitu ya. Daerah ini menerima serangan fajar gitu ya. Itu sebesar 24,1% ya. Kemudian waktu pemberian yang tepat. Kemudian kami gali lagi dalam pertanyaan dalam kuesioner kami. Kita mau tahu ini masyarakat itu paling paling tepat itu di pemberian politik uang itu kapan? Nah, kita ukur paling tinggi itu waktu pemberian uang yang tepat meski tidak dominan ya, itu pada masa sebelum kampanye. Jadi yang paling pertama ya kira-kira gitulah. Sebelum kampanye itu paling berasa bagi mereka, paling berkesan mungkin ya dikatakan demikian. Nah, pada masa kampanye 23,9%, kemudian sebelum berangkat ke TPS pada hari pemilihan itu 22,4%, dan pada masa tenang sebelum hari pemilihan itu 20,7%. Gitu. Nah, berikutnya kita gali lagi biasanya sih berapa sih besarannya gitu ya. Memang kalau survei itu kan menggali satu hal yang perlu kita ketahui ya, kita gali terus ya. Memang harus kepo ya kalau kita mau survei itu. Berapa sih besarannya? Nah, kalau kita lihat di sini, besaran dana yang pernah diterima ada pada batas 26.000 hingga 100.000 rupiah. Ini besaran yang sering diterima oleh masyarakat ya. Itu baik pemberian dari calon eksekutif maupun dari calon legislatif. Nah, kemudian di sini pertimbangan dalam memilih ya. Jadi pertimbangan mereka dalam memilih pemberi uang adalah yang memberi uang pertama kali dan yang memberi uang paling besar. Ya. Yang pertama kali 33,2% untuk pil eksekutif ya, pilpres, pilgub, pilbub, pilwalko. Kemudian 33,5% itu untuk pemilihan legislatif baik pusat maupun provinsi, kabupaten, kota. Ya. Kemudian yang memberi uang atau barang yang paling besar nilainya ini juga cukup tinggi 32%. Kemudian untuk pemilihan legislatif 33,2%. Baik, kita beralih ke party ID ya. Kalau kita lihat di sini dari responden yang memilih partai itu ada sebanyak 888 ya. Kemudian kita kita nilai ya beberapa klasifikasi beberapa hal terkait dengan party ID ini. Artinya dari tabel ini kita lihat ya. Kemudian dari total ini kita lihat juga bahwa PKS ini memiliki indeks party ID tertinggi ya dengan indeks mencapai 53,4%. Untuk aspek tetap memilih meski ada berita negatif cenderung tinggi pada Nasdem dan PDIP. Ya. Kemudian isu strategis. Isu ekonomi ini isu yang memang dari dulu sampai sekarang nggak pernah selesai ya. Yang pertama kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Ya, 1.350 responden itu kita capture, kemudian mengatakan 81,8% responden menyatakan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, ya, besarnya 81,8%. Sedangkan yang mengatakan tidak ada kesulitan itu 18,2%. Kemudian yang merasakan kenaikan harga kebutuhan hidup itu 93,9%. Sedangkan 6,1 tidak ya. Isu ekonomi yang berikutnya adalah terkait dengan dampak kenaikan harga BBM. Jadi ada 86,6% masyarakat merasakan dampak dari kenaikan BBM. Kemudian kita juga mengukur terkait dengan BLT, apakah merupakan solusi yang tepat ya untuk menanggulangi dampak kenaikan BBM. 46,7 mengatakan solusi tepat, sedangkan 53,3 mengatakan tidak tepat. Kemudian masalah bangsa yang dirasakan. Ada 3 masalah bangsa yang menjadi prioritas utama adalah pertama harga sembako yang mahal.
Kemudian harga BBM yang juga tinggi dan sulit mencari pekerjaan, ya. Ini 3 permasalahan terbesar ini kita capture. 92% mengatakan harga semua buku mahal, 91,8% mengatakan harga BBM mahal, ekonomi tambah sulit sebesar 83,3%. Ya. Selebihnya ada sulit mencari kerja 66,9%, harga pupuk mahal 53,6%, ya, banyak kasus korupsi, sampai dengan lainnya 2,7%. Kemudian kita juga ingin tahu isu IKN seperti apa di isu IKN ini. Jadi sebagian besar responden itu tidak setuju pembangunan IKN, sedangkan yang setuju ada 36,4%. 63,6% itu tidak setuju, sedangkan yang setuju itu ada 36,4%. Jadi yang setuju mengatakan bahwa beralasan bahwa untuk pemerataan ekonomi ikut program pemerintah dan mengatakan bahwa Jakarta sudah padat. Nah, sebagian besar ya 63,8 itu yang tidak setuju itu IKN dilanjutkan. Mereka tidak setuju IKN dilanjutkan oleh presiden terpilih di 2024. Ya. Ini tadi alasannya ya, ada pemerataan ekonomi dan pembangunan. Ya, kenapa kok setuju? Ya, apa alasannya? Alasannya ini. Mereka ungkapkan mengikuti program pemerintah, Jakarta sudah terlalu padat, gitu ya. Kemudian kita kejar dengan pertanyaan, apakah IKN perlu dilanjutkan oleh presiden terpilih? 61,8% ini mereka mengatakan tidak perlu dilanjutkan, 38,2% mereka mengatakan perlu dilanjutkan. Baik, kita berlanjut ke kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah di 12 sektor, ya. Kesimpulan kami di sini pemerintah masih gagal dalam menangani 5 kasus yang menyentuh hajat hidup orang banyak, ya. Bahkan pada tahun 2022 semakin memburuk. Nah, bidang tersebut meliputi pemberantasan korupsi, ya. Pemberantasan korupsi, kemudian lapangan kerja di sini. Kemudian pengangguran atau pengentasan kemiskinan, penegakan hukum dan ekonomi. Selanjutnya kepercayaan terhadap pemerintah. Ya, kalau kita ambil top 2 boxes ya, antara percaya dan sangat percaya, kepercayaan publik pada pemerintah saat ini hanya sebesar 40,9%. Kalau lihat dari yang percaya dan tidak percaya 38,7, kita tambah 2,2, itu hanya 40,9%. Lebih besar orang yang ragu-ragu 46,7% antara percaya dan tidak percaya. Ya. Kita masuk ke elektabilitas capres-cawapres. Elektabilitas 3 kandidat, ya. Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, hari pada saat kita melakukan survei, siapa presiden yang Anda pilih? 25,7% menjawab Anies Baswedan, 22,7% memilih Ganjar Pranowo, 23,6% menjawab Prabowo Subianto, sedangkan 27,9% tidak tahu, tidak jawab. Ya. Nah, kemudian presiden paling layak memimpin Indonesia pada 2024. Di diagram di layar, 23,9% memilih Ganjar Pranowo, ya. Sedangkan Anies Baswedan 25,9% dinilai presiden paling layak memimpin Indonesia pada 2024, dan kemudian Prabowo Subianto 21,3%. 28,9% menjawab tidak tahu atau tidak jawab. Nah, ini hasil temuan kami di LKSP pada survei Januari 2023. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang berkaitan dengan itu yang perlu saya highlight. Pertama adalah preferensi yang sudah semakin mandiri. Jadi ini tren baru dalam perpolitikan nasional Indonesia, termasuk juga di daerah. Saya tinggal di Madura dan ngajar di Universitas di Madura.
mungkin tidak banyak yang tahu bahwa preferensi pemilih di Madura itu karena tokoh agama itu hanya sisa 30%. Dan itu sebetulnya linear dengan hasil nasionalnya, sekitar 30%. Preferensi pemilih Madura itu juga sudah sangat mandiri, tidak lagi dominan dipengaruhi oleh variabel yang selama ini dalam pandangan orang luar itu yang berpengaruh. Apakah itu tokoh agama, kemudian kepala desa, kemudian kalau di Banten itu jawara, kalau di Madura itu namanya blater. Ada lagi pengusaha. Saya sempat melakukan riset dan saya bukukan satu tulisan yang belum sempat di-share mungkin oleh Sir. Judul buku saya itu Mengapa Madura Mengalahkan Jokowi. Jadi menarik memang, karena semua variabel yang memungkinkan Jokowi itu Madura ternyata kalah, terutama di pemilu 2009 kemarin. Ada Kiai Ma'ruf Amin sebagai tokoh sentral dan ternyata tidak mampu mengangkat dengan Jokowi Madura. Nah, maksud saya ini kan sangat ada relevansi dengan apa yang dipaparkan tadi. Saya hanya lihat satu wilayah dalam lingkup Madura yang dianggap itu sebagai daerah yang fanatik terhadap satu isu, satu aliran atau tokoh. Saya tidak motret di kota. Kalau di kota pasti kondisinya masyarakatnya lebih cair gitu. Saya coba memotret masyarakat di mana selama ini dicitrakan masyarakat yang fanatik dan sangat kaku. Tapi pada masyarakat yang seperti itu juga sangat cair gitu. Nah, ini catatan pentingnya bagi partai-partai politik yang akan mengikuti kontestasi pada 2024 nanti, perlu strategi yang menarik bagi pemilih sehingga mereka dilirik oleh pemilih sebagai partai yang bisa memberikan harapan bagi mereka. Nah, ini satu hal. Hal lain yang mungkin perlu dijawab dari survei ini oleh partai politik berkaitan dengan perilaku pemilih itu adalah adanya swing voter yang di angka 65% kalau bisa saya bulatkan. Artinya pemilih yang loyal itu di angka 35%, swing voternya berarti di 65%. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya perubahan kekuatan bagi partai-partai di pemilu 2004 itu akan sangat dinamis ke depan. Tadi linear dengan pilihan mandirinya. Pilihan mandiri pemilih itu berarti kan pemilih itu akan sangat akan sangat tinggi nanti tingkat partisipasinya itu seiring dengan semakin tingginya program-program partai politik maupun program para caleg. Saya tidak bicara pemilihan presiden karena angkanya masih di angka 20%-an di antara 3 calon yang disurvei tadi. Saya lebih fokus kepada partai politik. Nah, pada saat yang sama saya melihat ketidakmunculan partai-partai baru itu gitu. Saya coba menulis di kolom Detik.com mengenai partai yang diusung oleh tokoh misalnya seperti Amin Rais. Ternyata dari survei itu partai umat itu juga tidak muncul dengan kebesaran tokohnya seperti Amin Rais. Terlebih lagi misalnya partai-partai lain yang tidak memiliki tokoh sekali Amin Rais. Sementara waktu menuju kontestasi ini kan sekitar 10 bulanan gitu. Saya kira ini akan menjadi tantangan berat bagi partai-partai baru sehingga mereka bisa mewarnai perpolitikan tanah air, apalagi masuk ke Senayan. Agak berat menurut saya kalau
pola yang sudah tercapture atau terbaca lewat survei ini tidak ada lompatan-lompatan bagi mereka. Yang kedua, dari partai oposisi, yakni PKS dan Demokrat katakanlah yang tidak berada di koalisi pemerintah, itu elektabilitas karena oposannya itu masih belum terlalu kuat. Misalnya PKS yang lebih dominan dari Demokrat itu masih mampu menarik menarik kesukaan dari pemilih yang kecewa, yang tidak suka dengan pemerintah, itu hanya berada di angka 11% kalau tidak saya lihat angkanya, tapi sekitar itu. Kalau digabung dengan Demokrat yang 6% misalnya, masih 17%-an, tidak nyampai 30 atau 40%. Hal ini wajar, kemudian membuat PDIP sebagai partai yang selama dicitrakan the ruling party, partainya pemerintah, itu masih dominan dipilih gitu, karena memang partai-partai oposisi saya lihat belum terlalu kencang suaranya gitu dalam berbagai isu-isu yang itu berkaitan dengan kepentingan publik. Entah mereka tidak bersuara tidak berdengung misalnya pada setiap isu yang muncul, atau memang exposure para fungsionaris partainya baik di tingkat pusat dan daerah maupun di legislator yang tidak terlalu kuat penetrasinya ke media. Ini perlu riset yang lain, tapi maksud saya partai oposisi kalau mereka mau menarik misalnya perhatian publik dengan tadi, sebetulnya ada peluang yang disampaikan oleh KSP tadi, bahwa masyarakat ini merasa menghadapi banyak persoalan. Tadi ada soal sembako, BBM, lapangan kerja yang sulit, ada kemudian faktor penegakan hukum dan seterusnya. Berarti kan sebetulnya partai-partai oposisi ini punya kesempatan untuk mendapatkan hati di kalangan rakyat untuk memberikan alternatif bahwa partai oposisi memiliki peluang dan kesempatan untuk membuka kontestasi. Nah, itu mungkin catatan berkaitan dengan perilaku pemilih, hubungannya dengan kinerja partai politik. Nah, yang berikutnya adalah bahwa saya melihat bila partai oposisi dan partai baru ini tidak mampu meningkatkan gairah politik, gairah politik itu, desire of politik bagi para pemilih, lihat ancaman kejenuhan elektoral yang disebut dengan electoral saturation, di mana elektoral ini sebenarnya masih oleh kemunculan tokoh seperti Andi Ibrahim, sehingga kemarin partisipasi pemilih itu sampai 85%. Karena permainan suara para broker. Kasusnya misalnya saya coba cek di Madura, banyak caleg-caleg yang tidak pernah turun di tingkat pusat dan provinsi, terutama tidak turun ke dapil sosialisasi, karena saya dulu juga jurnalis, saya kontributor Metro TV di Madura, dan 2019 itu saya masih menjadi jurnalis, jadi saya tahu mana caleg yang turun ke dapil dan tidak. Rata-rata mereka yang jadi di Senayan itu adalah caleg yang tidak pernah turun. Artinya apa? Artinya mereka tidak pernah dikenal oleh pemilihnya. Tapi pertanyaannya, mereka kenapa jadi? Disinilah broker politik itu kemudian bermain. Mereka memainkan situasi di mana pemilih itu tidak terlalu peduli terhadap kertas suara yang dicoblos. Mereka kadang-kadang hanya mencoblos caleg-caleg yang dikenal, yang rata-rata itu adalah di kabupaten. Sementara untuk pusat maupun provinsi mereka lebih cenderung tidak dicoblos. Nah, disinilah broker itu kemudian bermain. Nah, teknis bermainnya saya tidak perlu buka di sini karena bukan teknis pemenangan caleg, tapi itulah yang terjadi ketika partisipasi pemilih ini rendah dan kemudian partisipasi pemilu pada akhirnya kemudian terhitung tinggi, broker politik itulah yang kemudian bermain. Saya tidak ingin mengeneralisasi karena orang kualitatif itu tidak
punya kelemahan tersendiri dalam generalisasi. Tapi itulah data yang saya baca kasus di Madura gitu. Dan ini berbahaya. Dan mereka yang menjadi broker politik itu bukan hanya yang sebut tadi Blatter atau Jawara kalau di luar Madura itu, atau kepala desa, tapi yang menjadi broker politik itu adalah para oknum-oknum panitia. Baik, termasuk juga oknum-oknum yang ada di pengawas. Karena mereka lah yang punya akses untuk mendapatkan formulir berita acara C1. Dan suara yang tidak dicoblos oleh pemilih itu tidak dicoblos di kotak suara, enggak. Mereka hanya kemudian merubah formulir C1 untuk kemudian dibacakan pada level berikutnya. Jadi itu fenomena. Nah, maksud saya ini adalah warning bagi partai-partai baru, terutama untuk memberi pendidikan politik bagi konstituen mereka kalau mereka meramaikan demokrasi pada 2024, sehingga pemilih ini lebih pemilih ini lebih bergairah gitu, lebih bergairah. Begitu pula dengan partai-partai oposisi, sehingga ternyata ada harapan baru di tengah kondisi perekonomian dan penegakan hukum yang semakin carut marut. Itu catatan saya yang bisa saya highlight dari banyaknya data yang dipaparkan oleh LKSP tadi. Terima kasih. Maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat tanya nih ke anak saya, dan anak saya tahun depan termasuk usia pemilih ya, usia baru untuk memilih. Dia 18 tahun, yang kedua 17 tahun. Ketika saya tanya, kenal politik gak sih? Dia bilang, ya politik itulah sesuatu. Dia menjelaskan secara latar belakang, karena yang dia dapati di sekolah sekarang kan di pendidikan PKN itu ya, tentang yang dulu kita kenalnya PMP. Dia ngejelasin itu, saya tanya, kenal partai politik nggak? Dia jawab kenal. Partai apa? Ya partai yang saya pilih gitu. Terus tokoh politik dia kenal, terus siapa aja ya, misalnya presiden, terus gubernur. Kebetulan di Jakarta sangat kenal banget dengan gubernur saat itu gitu. Saya tanya anak yang kedua, tahu politik nggak? Tahu partai politik nggak? Sama dengan pertanyaan yang pertama, tahunya dari mana? Dan dari medsos gitu. Medsos itu kan menjadi apa ya? Rujukan anak-anak sekarang. Jadi anak sekarang ketika mau milih, ketika anak sekarang mau bergerak, ketika anak sekarang mau cari idola, pasti semua larinya di medsos. Nah, ini yang kalau kita ngelihat, kita dapetin politik buruknya di medsos, itu kan menjadi bahaya kali Pak ya. Menjadi bahaya buat anak muda yang akhirnya nantinya mereka jadi apa? Pilihannya mungkin golput gitu kan. Saya kemarin baru memposting di IG saya ketika Persija hari ini nggak dapat izin penonton, ada pertandingan tapi tanpa penonton. Itu luar biasa sambutannya tuh. Jadi ketika ada seruan, kalau besok anggota DPR Dapil Jakarta nggak bisa memperjuangkan tentang Persija, yuk udah kita boikot aja, kita golput aja. Itu responnya gede banget tuh. Responnya besar banget. Jadi kan akhirnya lagi-lagi harus saya bilang bahwa medsos itu memang jadi rujukan teman-teman, dan ketika ada seruan yang kasar yang merugikan oleh teman-teman. Saya sebagai supporter bola juga itu kan selalu memberikan masukan ke teman-teman, memberikan pendidikan lah ke teman-teman bahwa politik ini memang nggak bisa kita hindari. Kenapa? Karena lagi-lagi Persija butuh politik gitu. Butuh politik untuk apa? Pertama, Liga Indonesia ini sulit sekali tuh Pak untuk didapetin. Karena apa? Karena lagi-lagi kita nggak dapat dukungan dari politik. Dulu waktu zamannya Bang Yos, zamannya Foke, sampai terakhir zamannya Bang Anies, itu kita alhamdulillah termasuk diayomi banget Pak. Diayomi banget. Jadi Bang Anies itu memang sebagai pembinanya supporter Jakarta, Jackmania. Jadi ketika kita ngadu, ketika kita komunikasi, itu diresponi banget oleh beliau, yang akhirnya kita nggak pernah ngalamin atau mendapat kesulitan untuk izin main di Jakarta. Nah itu yang selalu saya tanamin ke teman-teman. Dan ketika kita mendapat suasana politik atau pemimpin daerah yang nggak meresponi, yang nggak bisa berkomunikasi dengan kita, lagi-lagi kita harus
ya seperti sekarang ini, jadi anak tiri yang akhirnya kandangnya di Jakarta, tapi kita bermain di luar Jakarta. Itu waktu tahun berapa ya? Kita sampai berkali-kali main di Solo gitu Pak. Kita berkali-kali main di Bekasi. Karena apa? Karena lagi-lagi ya kita nggak dapat dukungan politik. Nah itu tuh yang pertama yang harus kita atau saya pribadi, apa sih ini yang legacy apa sih yang harus saya berikan gitu ke teman-teman, bahwa yuk kita harus aware, kita harus peduli, kita harus terbuka kepada politik. Nah tadi linear juga nih, kalau saya meminjam istilahnya Pak Bapak tadi ini, hasil survei kan di sini 60% itu kan lumayan besar Pak ya. Hasil survei 60% bahwa pemilih nggak mengetahui tokohnya gitu, nggak mengetahui calegnya. Nah memang ini menjadi tantangan menjadi tantangan buat para caleg, bahwa teman-teman komunitas supporter bola itu memang pasti mereka yang tadi saya bilang enggak terlalu peduli dengan politik. Kedua, apalagi dengan tokoh-tokoh politik yang memang mereka nggak kenal. Jadi lagi-lagi mereka semakin antipati gitu Pak. Terus tadi sempat ada hasil survei tentang partai yang digemari anak muda. Ada PSI kan, PSI memang dicitrakan sebagai partainya anak muda. Dan tapi ternyata hasil survei kecil. Dan itu memang lagi-lagi buat teman-teman, kita nggak melihat partai itu korup atau partai itu dicitrakan sebagai partai nasionalis, dicitrakan sebagai partai membela rakyat. Kita hanya melihat kalau partai itu bahasanya ngaco, menyebarkan hoak, menyebarkan kebencian, itu pasti teman-teman nggak suka. Kenapa? Karena di kita pun supporter Pak, itu kalau pertandingan ada seruan caci maki, seruan rasis, pernah dengarkan di TV itu di silent suaranya ya. Karena memang kalau ada seruan rasis, nyanyian rasis, itu pasti klubnya kena hukuman. Jadi bagi teman-teman, kalau penyebaran kebencian, penyebaran rasis, nyebarin hoax, nipu gitu ya, itu pasti dibenci banget lah oleh teman-teman. Bahkan terkini sempat sebulan yang lalu ketika ketua PSSI yang baru Pak Erick Thohir dipilih, itu sempat dibikin presidium supporter Indonesia. Itu sempat muncul namanya Samara Amani. Itu kan teman-teman tahu ya, Samara Amani kan bekas ketuanya PSI. Sempat akhirnya dikritisi oleh teman-teman, wah ini siapa dia nih, nonton bola aja nggak pernah, di teman-teman juga kita nggak pernah ketemu, apalagi asalnya dari partai yang memang teman-teman udah nggak suka gitu kan. Dan akhirnya Pak Erick Thohir ngadain pemilihan ulang dengan Menpora, terbentuklah jadi ketua presidium yang baru yang memang benar-benar berakar dari supporter. Mungkin itu aja Pak, kalau ngomongnya agak nggak ini, karena memang saya bilang saya baru pertama kali untuk bicara politik, apalagi memberikan opini tentang hasil survei. Cuman lagi-lagi memang surveinya ini yang tadi dibilang masalah partai, dicitrakan partai muda, emang benar adanya. Ini menyambung dengan teman-teman yang ada di komunitas supporter sepak bola. Lalu juga tentang tokoh atau caleg yang nggak dikenal, lagi-lagi memang ini nyambung banget dengan teman-teman di komunitas sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan dari Zoom ya Pak, yang saya mesti tanggapi. Ya, jawabannya bervariasi sebenarnya, karena supporter itu memilih umumnya biasanya yang dikenal. Jadi kalau memiliki popularitas tinggi itu pasti yang kita pilih gitu. Seperti yang tadi saya bilang kan ya, di teman-teman ini udah terlalu apa ya, kayak udah nggak percaya gitu Pak dengan politik. Kenapa nggak percaya? Karena kita melihat bahwa krisis kepercayaan kita terhadap politik itu pertama ketika izin pertandingan. Lagi-lagi saya harus bilang izin pertandingan. Kenapa izin pertandingan? Karena izin pertandingan lah yang membuat teman-teman jadi semakin gak percaya dengan politik. Jadi teman-teman semakin antipati, semakin fobi dengan politik. Dan ini kan survei yang sampai 60% itu
ya emang lumayan besar gitu ya. Kalau teman-teman sampai akhirnya memilih tidak berpolitik, memilih golput, memilih tidak menggunakan hak suaranya, apalagi kalau jumlahnya sampai 60% lebih gitu, itu kan sangat disayangin gitu. Karena apa? Akhirnya nanti orang-orang yang akan ada di jabatan politik, entah itu legislatif, entah itu gubernur, wali kota, kan akan diisi oleh orang-orang yang akhirnya mungkin sesuai dengan survei yang ada di LKSP tadi itu, bahwa korupsi, bahwa akhirnya mereka nggak memperjuangkan hak-hak rakyat, nggak memperjuangkan hak-hak kita sebagai supporter bola. Nah itu akhirnya menjadi ya sangat disayangkan gitu. Mereka-mereka yang harusnya mengabdi, yang harusnya kita naruh harapan ke para politisi, akhirnya harus diisi oleh orang-orang yang jauh nggak bisa kita harapkan lagi. Apalagi kalau akhirnya ada money politik kan, money politik yang sifatnya hanya sejam atau sebulan, akhirnya mengalahkan perjuangan kita yang harusnya selama 5 tahun kita berharap ada pemimpin, kita berharap ada orang yang memperjuangkan hak-hak rakyat, akhirnya hilang gitu. Jadi kembali lagi tadi jawabannya adalah bervariasi, dan ini menjadi tantangan kepada politisi untuk atau partai politik untuk mencari calon-calon atau tokoh-tokoh yang memang populer, yang memang dikenal oleh orang gitu Pak. Nah, kemudian mengenai citra partai, ya. Citra partai ini memang tidak banyak berbeda, ya. Artinya partai-partai yang selama ini dicitrakan sebagai partai religius, ya memang 3 besarnya PKS, PKB, dan P3, partai-partai berbasis Islam, begitu ya. Sementara partai nasionalis ya tadi paling tinggi PDIP, kemudian ada. Tapi yang menarik adalah PKS ini termasuk 5 besar partai yang dicitrakan sebagai partai nasionalis. Sama skornya dengan Nasdem kalau saya tidak salah, 8,4%. Nah, apakah ini efek dari rebranding PKS gitu ya? Karena dari sisi himne dan mars saja, kalau dulu istilahnya sangat Islamik gitu ya, menegakkan panji Allah dan lain-lain. Sekarang kan sudah mulai muncul kata-kata Ibu Pertiwi, Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Apakah itu kemudian berkorelasi dengan bagaimana citra partai Islam yang di tahun awal kelahirannya sempat disangka sebagai kelompok fundamentalis, itu kemudian malah sekarang 5 besar sebagai citra partai nasionalis. Ini merupakan hal yang menarik juga sebetulnya untuk ditelah lebih dalam, meskipun memang saya meyakini ada upaya sangat serius dari PKS untuk rebranding tadi, dari satu partai yang dulu pernah dijuluki salah satu partai yang eksklusif, sekarang malah familiar dengan jargon-jargon kebangsaan, nasionalisme, dan juga simbol-simbol seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila. Nah, saya kira ini satu pembelajaran yang menarik bahwa satu partai memang harus serius untuk menciptakan citra agar satu hal yang dirasa belum tepat atau bahkan merugikan karena citranya yang lama itu bisa berubah dengan satu efforts yang serius. Dan saya kira PKS termasuk partai yang serius dalam melakukan rebranding tadi. Nah, kemudian terkait dengan partai, kalau kita lihat hasil dari penelitian ini warning untuk partai-partai baru. Kalau kita lihat kelihatannya para responden itu masih memfokuskan pada partai-partai lama, 8 partai lama terutama ya. Kalau kita lihat partai-partai baru tidak terlalu menonjol gitu. Tapi juga di sisi lain warning untuk beberapa partai lama yang menurut pemilih tidak lagi atraktif karena mungkin inkonsistensi sikap, karena mungkin terlalu pragmatik,
atau juga mungkin betul-betul tercerabut dari akarnya. Dan di sini saya kira warning untuk beberapa partai yang bertabrakan dengan basis massa, antara political preference elit partainya dengan preference akar rumputnya yang menjadi pemilih tradisional. Ini kalau tidak segera dijembatani, situasinya akan lebih mengkhawatirkan, karena berarti pemilih tradisional tidak lagi merasa diwakili oleh partainya. Sementara partai-partai yang relatif dalam posisi aman, dalam pengertian tidak begitu rendah, saya kira ini juga mengindikasikan keberhasilan mempertahankan citra baik di basis pemilihnya. Dan ini harus terus dipelihara karena waktu tidak lama lagi, dan kalau perlu ditingkatkan masuk ke dalam ceruk-ceruk baru, tapi tidak membabi buta ataupun juga tidak terlihat sangat pragmatis atau terlihat menjadi tidak punya sikap sama sekali gitu. Dan ini memang unik dan antiknya berpolitik ya, bagaimana bisa melakukan satu manuver dengan cantik sehingga basis masa yang lama tidak merasa ditinggalkan, tapi basis masa yang baru merasa partai ini atraktif begitu, layak untuk dipilih. Dan ada pergeseran-pergeseran kalau kita lihat juga hasil survei di sini yang rata-rata turun, jadi ada sebuah kekecewaan yang bisa jadi juga efek dari perilaku kader partainya, bisa juga dari perilaku pemerintahan dan lain-lain yang kemudian terimbas ke partai sehingga pada umumnya turun. Hasil survei menunjukkan hanya 2 partai yang trennya pergeserannya naik, dan itu dua-duanya kebetulan adalah pendukung sosok figur presiden yang dicitrakan sebagai tokoh pembaharuan, katakanlah begitu. Nah, jadi ini merupakan warning. Survei ini warning bagi partai-partai baru untuk lebih keras lagi menunjukkan eksistensinya di Indonesia di mata pemilih, dan juga warning bagi partai-partai yang semakin turun citranya gitu ya. Nah, kemudian dari survei ini yang menarik adalah ini tidak kompatibel dengan politik identitas, karena faktor agama ternyata menjadi alasan orang memilih itu hanya 1,5% saja. Dan secara umum saya bisa katakan karena juga ada alasan nasionalisme yang juga rendah di situ sebagai basis orang memilih. Secara umum faktor ideologi ini rendah di mata pemilih. Jadi pemilih itu tidak terlalu concern dengan masalah ideologi, dan proporsinya sangat kecil sekali. Dan ini suatu komparasi yang luar biasa berbeda antara dunia politik kita di tahun 50-an, ketika waktu itu ideologi adalah hampir segalanya. Jadi orang itu diidentikan ya, Max Lin dalam satu seminar menyatakan, Max Lin itu pengamat politik kita, dulu keberpihakan pada suatu partai karena ideologinya itu satu hal yang sudah pasti, sehingga orang menunjukkan identitasnya itu bukan dengan agama tapi dengan partai. Anda apa? Kalau saya Masyumi, kamu PNI gitu misalnya. Jadi keberpihakan partai menjadi bagian dari identitas dia sebagai warga negara waktu itu. Ketika ideologi itu demikian menguasai kehidupan politik kita dan menjadi semacam oksigen yang tidak terhindari, dan orang memang masih senang dengan ide-ide besar, ya, itu fenomena negara yang baru terbentuk, negara sedang mencari bentuk yang terbaik. Itu ideologi-ideologi itu sangat bermain, sehingga orang rela dipenjara karena ideologi, orang rela mati untuk ideologi. Ya, sekedar ilustrasi misalnya, dulu Amir Syarifuddin ya, pemimpin kelompok komunis itu, sebelum mati di pinggir kuburannya konon ada yang mengatakan dia menyanyikan lagu Internasionale. Lagu Internasionale itu lagu kelompok komunis waktu itu. Baru setelah itu dia ditembak oleh tentara dan mati. Jadi bisa dibayangkan bagaimana orang waktu itu masuk ke hutan untuk mempertahankan ideologi, ditembak mati dengan tetap mempertahankan jati diri ideologinya. Dengan situasi sekarang yang sangat tipis ideologinya, mungkin ideologinya saat ini adalah pragmatisme, di mana orang itu bergerak
karena satu hitung-hitungan kalkulatif yang bersifat materialistik begitu. Tidak perlu juga ini dianggap sebagai satu hal yang total negatif, tidak juga, karena memang hakikat politik itu kan juga harus memberikan kebermanfaatan. Tapi kadang ini menjadi beresiko karena orang pun bisa didekati dengan uang. Makanya Indonesia dianggap secara keilmuan itu salah satu negara dengan money politics tertinggi di Asia, bahkan juga mungkin di dunia ya. Karena memang perilakunya yang tidak ideologis, pemahaman yang sangat minim dengan dunia politik, apalagi bicara sejarah politik, itu tidak jauh lah dengan itu, sehingga kemudian ada kepentingan-kepentingan politisi hitam dengan oligarkinya untuk mendekati orang dengan cara-cara yang anti ideologi, bahkan juga anti pendidikan politik juga pada akhirnya. Dan ini tercermin juga dari survei ini bahwa walau bagaimanapun ada sikap permisif terhadap money politik. Nah, ini warning lagi untuk demokrasi kita. Demokrasi kita yang sudah dianggap stagnan atau bahkan regresi ini karena ulah elitnya ini juga ditimpali dengan satu situasi yang menurut saya menyedihkan. Bagaimana money politics itu ada pendukungnya, bukan hanya ada tapi cukup lumayan. Bahkan sekitar 40-an% itu orang mau memilih ke orang yang memang memberikan uang. Jadi dia memberikan nasibnya 5 tahun ke depan hanya sebatas berapa tadi hitung-hitungannya, hanya 50.000 sampai 100.000. Ini demikian simpel cara orang Indonesia saat ini berpolitik di akar rumput. Dia menyerahkan nasibnya 5 tahun ke depan dengan selembar uang, apakah itu 50.000 atau 100.000. Dan 50.000 atau 100.000 itu it's peanuts ya. Itu sangat murah untuk oligark yang hidupnya seperti sultan-sultan itu ya. Itu mereka hanya butuh berapa ratus miliar dan itu mereka bisa kumpulkan dalam waktu cepat, apalagi kalau itu sifatnya kumpulan orang-orang kaya gitu ya. Nah, ini warning bagi saya survei ini juga. Ada satu sikap permisif, ada satu kewajaran ya. Nah, hanya saja memang kewajaran di sini juga harus dikejar. Apakah ketika menjawab wajar itu ya wajarlah, ya karena memang mindsetnya politik kita memang uang ketika perayaan 5 tahun pesta demokrasi itu, dan ini sangat menyedihkan sebetulnya. Alih-alih membentuk satu pemerintahan legitimate yang akan mengurusi kita semua, ini dianggap 5 tahun ini hanya pesta demokrasi yang berarti uang yang tidak seberapa itu sebetulnya. Itu dianggap wajar karena kondisi politik Indonesia seperti ini, atau memang wajar untuk, ya saya wajar untuk mendapatkan itu. Nah, apapun itu bentuk kewajarannya ini adalah tetap dalam satu situasi yang memprihatinkan. Dan ini kerja yang masih terus panjang bagi kita semua, karena dari tahun ke tahun masalah money politics ini kok tidak makin menurun, tapi malah makin tendensinya ya flat atau naik begitu. Nah, ini sebetulnya musuh dalam selimut ini. Ini kan pelakunya juga sebetulnya kader-kader partai. Jadi di luaran seolah-olah anti money politics, turut prihatin dengan politik, money politics, tapi ini terus menggejala gitu. Ini musuh dalam selimut betul dalam demokrasi kita gitu. Nah, kemudian kembali ke masalah politik identitas, hasil survei LIPI di tahun 2019 itu masih mengindikasikan orang itu memilih berdasarkan identitasnya begitu ya. Hasil survei tokoh di LIPI waktu itu sekitar 80,7% para ahli politik meyakini bahwa latar belakang agama seorang calon anggota legislatif itu turut menentukan seseorang itu memilih dia atau tidak gitu. Tapi kalau kita lihat situasi saat ini memang kelihatannya masyarakat lebih menimbang hal yang sudah dipotret dalam survei ini, yang menurut saya itu juga menarik ya, karena ada faktor keluarga, informasi tokoh, dan
dan hal lain yang bersifat di luar primordialisme begitu. Nah, hal lain juga survei ini mengkonfirmasi sebuah situasi konstelasi politik yang tidak jauh berbeda sebetulnya dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana partai-partai yang 3 besar, 4 besar tampaknya akan tidak ada kejutan gitu ya dari survei ini gitu. Dan apakah ini akan membuat stagnansi demokrasi kita berkelanjutan atau ada satu kejutan? Ya, kita lihat nanti. Tapi saya kira faktor yang bisa membuat kejutan memang pada akhirnya tidak terletak di legislatif, tapi terletak di eksekutif, terletak di presiden begitu. Dari dua hal yang di-share dalam survei ini, ya ada harapan ya, meskipun secara umum tetap 3 besar adalah tokoh-tokoh yang sudah kita sangat kenal, Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar, dan situasinya masih secara umum masih berimbang, tidak ada yang betul-betul leading gitu ya, jadi anything could happen di situ. Dan saya kira ini survei hanya saja memang nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya kadang berbeda-beda, tapi secara umum 3 besarnya memang tokoh-tokoh itu. Dan kalau dari survei ini saya kira ada satu konsistensi antara siapa yang layak dan siapa yang akhirnya dipilih ya. Yang paling konsisten memang Pak Anies ya, dianggap layak memimpin Indonesia itu sekitar 25%, dan yang memilih Pak Anies juga 25%. Untuk Pak Ganjar dan Pak Prabowo agak beda-beda tipis, tapi secara umum relatif konsisten. Dan saya rasa di sini bisa jadi adalah bahwa ini pertarungan antara pencitraan yang sifatnya simbolis dengan pencitraan yang sifatnya rekam jejak kerja begitu. Dan saya sangat menantikan sebetulnya siapa sih sebetulnya, bagaimana sih perilaku pemilih kita nanti, apakah memang dalam politik itu mereka lebih mementingkan citra simbolis atau memang citra atas dasar kinerja gitu ya. Mudah-mudahan memang hasil pemilihan presiden itu bisa menunjukkan bahwa ada sebuah rasionalitas di akar rumput ketika memilih seseorang, tidak hanya berdasarkan satu pencitraan simbolis, tapi memang satu pencitraan berdasarkan kinerja. Tapi justru disitulah letak menariknya politik kita, karena kerap harapan-harapan seperti itu mendapatkan tantangan yang luar biasa, dalam pengertian mungkin bagi sebagian orang harusnya secara logis orang yang punya kerja itu lebih mendapatkan perhatian, tapi who knows, dalam konteks politik Indonesia ini kan kadang hasilnya unpredictable tentu saja, dan kerap faktor-faktor simbolis itu masih bekerja di akar rumput terutama. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.